Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini masih mengikuti seri doa Bapa kami dengan tema Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan subtema Jangan main-main dengan hidup. Allah menciptakan alam semesta. Fokusnya di mana? Bumi inilah titik fokus dari Tuhan. Meskipun bumi ini kecil dan matahari lebih besar 1,3 juta kali daripada bumi, tetapi matahari tidak lebih penting daripada bumi. Tuhan yang mementingkan bumi ini. Bumi ini adalah titik fokus dari alam semesta. Semua planet, semua tata surya, semua galaksi penuh dengan bertriliun-triliun bintang. Tetapi hanya satu yang menjadi titik fokus, bumi ini. Tahukah kamu betapa pentingnya bumi ini? Bumi ini penting sekali. Bumi ini mempunyai segala sesuatu yang paling mahal di bumi ini. Bumi mempunyai mutiara, mempunyai berlian, mempunyai air, mempunyai emas, mempunyai batu bara, dan lain-lain. Tetapi semuanya itu bukan yang paling penting. Manusialah titik pusat dari alam semesta. Alam semesta berpusat pada bumi. Bumi berpusat pada manusia. Dan dari antara bermiliard-miliard orang ini, pusatnya adalah orang Kristen. Tahukah saudara mengapa orang Kristen menjadi pusat dari seluruh alam semesta? Karena orang Kristen mengerti kedaulatan Allah. Hanya orang Kristen yang mengakui, menerima, dan tunduk pada kedaulatan Allah. Orang Kristen adalah satu-satunya titik fokus dari rencana Tuhan Allah. Lalu, apa rencana Allah dalam alam semesta ini? Apa tujuan hidup manusia di dunia ini? Apakah hidup kita hanya untuk bernapas, bekerja, dan melakukan segala sesuatu yang semua orang lakukan selama ini? Tidak. Kita hanya mencapai apa yang disebut dengan kehendak Allah. Apakah kita termasuk orang yang percaya perkataan bahwa hidup ini tidak ada artinya? Atau kita termasuk orang yang percaya bahwa hidup ini ada artinya? Kita percaya hidup ini tidak ada tujuannya, atau percaya hidup ini ada tujuannya? Jikalau kita sungguh-sungguh percaya ada tujuan ultimat dalam hidupmu, tidak mungkin kita malas. Seperti hari ini, berapa banyak kita memboroskan waktu. Setiap hari dilewatkan dengan sia-sia. Dari kecil sampai besar hanya bermain-main, berjudi, berzina, berbohong, menipu, korupsi. Sampai kapan kita mau hidup seperti ini? Sampai kapan kita mau hidup berfoya-foya seperti ini? Sejak ayah meninggal, masih adakah orang yang berani menegur kamu? Semenjak kita dewasa, apakah kamu masih mau mendengar nasihat orang lain? Sekarang, dengarlah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu ini. Bertobatlah kamu dan kembali kepada firman Tuhan. Mulailah mencari dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, beritahulah kepadaku apa kehendakmu. Berilah petunjuk kepadaku. Aku tidak mau lagi hidup berfoya-foya. Aku tidak mau lagi menghambur-hamburkan waktu. Aku mau kembali kepadamu dan sungguh-sungguh mengabdi dan mengerti kebenaran. Mengerti fokus kebenaran, mengetahui kehendakmu, dan mengabdi di dalam rencana yang bertujuan mulia. Hai pemuda-pemudi, jangan terus main-main, karena dunia ini akan berlalu. Sebelum dunia ini berlalu, kamu akan berlalu dulu. Karena suatu hari kamu akan menghembuskan napasmu yang terakhir. Detak jantungmu akan berhenti dan hidupmu di dunia ini akan berakhir. Kamu akan menghadap Tuhan
baik kamu yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, akan sama-sama dibawa untuk berdiri di hadapannya. Tuhan berada bukan karena kamu percaya Dia ada. Sebaliknya, justru karena Tuhan berada, itulah yang mengakibatkan engkau percaya bahwa Dia ada. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Allah berada pada dirinya sendiri. Keberadaan Allah tidak bergantung pada apakah kita percaya Dia atau tidak ada. Yang percaya Dia pada hari terakhir akan berdiri di hadapannya. Yang tidak percaya, dia juga pada hari terakhir nanti harus berdiri di hadapannya. Tuhan akan bertanya, apakah engkau harus melakukan kehendaknya yang diberikan kepadamu? Allah berkata bahwa dunia ini ada tujuannya, hidup ini ada artinya, di alam semesta ini ada kehendak Tuhan yang Ia tetapkan untuk kita hidupi. Allah berkata kepada Israel, kepada Allah yang palsu, manakah engkau akan membandingkan aku? Aku menunjukkan hari terakhir, aku menunjukkan telos yang terakhir, aku menunjukkan maksud terakhir. Tidak ada Allah lain yang mengetahui kemana arah sejarah. Tidak ada Allah atau dewa manapun yang bisa memberikan rencana hari depan. Tetapi Tuhan kita yang menciptakan dunia ini dengan tujuan. Dia sanggup memberitahu kita kemana tujuan akhir dari dunia ini, yaitu pada kemuliaannya. Tetapi sayangnya kita tidak mau tahu semua hal ini. Kita hanya berfoya-foya, hanya bermain-main dengan Tuhan. Orang yang bermain-main dengan Tuhan sebenarnya bukan bermain-main dengan Tuhan, tetapi dia sedang bermain-main dengan dirinya untuk membuang dirinya ke dalam api neraka. Janganlah kita dikatakan bodoh sekali jika ini yang kita lakukan. Karena itu, biarlah kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghayati makna daripada materi yang barusan kami dengar. Ajarlah ya Tuhan, supaya kami tidak bermain-main di dalam dunia ini. Biarlah kami dapat berperilaku baik kepada sesama kami dan menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.